Pernah nggak sih ngerasa ada yang aneh sama badan, tapi nggak tahu persis apa penyebabnya? Nah, hari ini kita bakal bongkar satu rahasia kesehatan yang sebenarnya ada di depan mata kita. Sebuah pelajaran dari masa kecil yang kayaknya udah kita semua lupain. Ini bukan soal diet baru atau olahraga berat, tapi sesuatu yang jauh lebih dasar. Sakit punggung, leher kaku, badan rasanya capek terus. Kayaknya kenal banget ya sama keluhan-keluhan ini. Rasanya udah jadi bagian dari hidup kita sehari-hari. Kita seringnya nyalahin kasur, kursi kantor, atau mungkin stres. Tapi, gimana kalau akar masalahnya itu justru ada di sesuatu yang kita lakuin setiap detik, setiap hari? Jawabannya bukan gadget canggih atau kursi ergonomis yang harganya selangit. Lupakan itu semua. Solusinya justru tersembunyi di masa lalu kita, dalam sebuah pelajaran yang super simple. Ironisnya, kita semua sebenarnya udah pernah tahu, tapi ya kelupaan. Yuk kita coba buka lagi buku catatan lama kita. Oke, bagian pertama kita balik dulu ke dasar-dasarnya. Percaya atau enggak, kunci buat ngerasa lebih baik setiap hari itu ternyata tersembunyi di tempat yang paling gak kita duga, yaitu di ruang kelas 1 sekolah dasar. Iya, beneran. Kamu nggak salah dengar kok. Semua wawasan ini datangnya dari buku pelajaran Penjaskes untuk anak kelas 1. Mungkin kedengarannya agak konyol ya, tapi jangan diremehin dulu. Di dalamnya itu ada instruksi yang jelas banget dan efektif yang mungkin justru lebih kita butuhin sekarang sebagai orang dewasa. Jadi, buku ini memecah konsep postur yang baik jadi 3 pilar utama. Cuma 3 tindakan dasar yang kita lakukan setiap hari. Duduk, berbaring, sama berdiri. Kelihatannya sepele, tapi dengan menguasai ketiganya, kita bisa mengubah total cara tubuh kita merasa dan berfungsi. Nah, coba deh perhatiin sebentar gambar ini. Sambil lihat, coba rasain posisi kamu sekarang gimana. Kamu lebih mirip yang di sisi kiri, yang bungkuk di atas meja, atau yang tegap di sisi kanan? Sadar akan posisi kita saat ini aja, itu udah jadi langkah pertama yang paling penting loh. Nah, ini dia 3 pilarnya, langsung dari buku pelajaran. Duduk tegak, berbaring terlentang, dan berdiri diam. Kedengarannya emang dasar banget kan? Tapi jangan salah, di balik kesederhanaan ini ada kebijaksanaan yang dalam banget. Yuk kita bedah satu persatu. Pertama, duduk tegak. Coba pikirin berapa jam coba kita habiskan buat duduk setiap hari. Di kantor, di rumah, di mobil. Nah, menurut buku ini kuncinya simple banget. Jaga punggung tetap lurus. Ini bukan berarti harus kaku kayak robot ya, tapi lebih ke mengembalikan tulang belakang ke posisi alaminya. Aturannya gampang banget. Seperti yang digambarin di sini, pertama, punggung lurus. Coba deh tarik bahu kamu sedikit ke belakang. Kedua, pastiin kedua telapak kaki napak rata di lantai. Ini penting buat menciptakan fondasi yang stabil buat nopang punggung bawah. Coba deh lakuin sekarang juga. Pasti langsung kerasa bedanya. Lanjut ke pilar kedua, berbaring terlentang. Ternyata cara kita istirahat itu juga ngaruh banget loh. Ini bukan cuma soal tidur, tapi tentang gimana kita membiarkan tubuh bener-bener rileks dalam posisi lurus. Ini ngasih kesempatan otot dan tulang belakang kita buat pulih sepenuhnya dari tekanan seharian. Aturannya juga jelas banget. Tubuh lurus, tangan rileks di samping badan, dan pandangan lurus ke atas. Mungkin ini terasa agak beda ya, apalagi kalau kamu biasa tidur miring atau tengkurap. Tapi posisi ini secara ideal mendistribusikan berat badan secara merata, jadi bisa mengurangi tekanan dan bikin relaksasinya lebih dalam. Cara simpel buat naikin kualitas istirahat. Dan pilar ketiga, berdiri dengan sikap benar. Ini nih aktivitas yang sering banget kita lakuin tanpa mikir. Tapi kalau kita melakukannya dengan benar, ini bisa bikin perbedaan besar banget buat tingkat energi dan kenyamanan kita sepanjang hari. Kuncinya ada di keseimbangan dan kesejajaran dari ujung kepala sampai ujung kaki. Nah, di sini dipecah jadi 4 langkah gampang. Mulai dari kepala yang tegak, pandangan lurus ke depan, terus bahu yang rileks. Ingat ya, rileks jangan tegang. Lanjut, badan yang tegak, dan terakhir, kaki dibuka sedikit aja buat keseimbangan. Coba bayangin ada tali yang narik lembut puncak kepala kamu ke atas. Kuncinya bukan tegang, tapi postur yang tinggi dan santai. Oke, kita udah tahu gimana caranya. Sekarang pertanyaan paling penting, kenapa kita harus repot-repot ngurusin ini? Kenapa hal-hal sesimpel ini tuh krusial banget? Nah, jawabannya ada di manfaat kesehatan jangka panjang yang mungkin nggak pernah kita sadari sebelumnya. Ada 3 manfaat utama yang perlu banget kita garis bawahi. Pertama, badan jadi nggak gampang capek.
Logis sih, karena otot nggak perlu kerja ekstra keras cuma buat nahan tubuh. Kedua, keseimbangan jadi lebih baik. Ini penting banget loh, apalagi seiring kita bertambah usia. Dan yang paling penting, kesehatan tulang. Anggap aja postur yang baik itu investasi jangka panjang buat tulang belakang kita. Dan manfaatnya nggak cuma itu aja loh. Coba bayangin, tubuh jadi terasa lebih nyaman, otot nggak gampang pegel, dan jadi fondasi yang lebih baik buat kesehatan jangka panjang kita. Poin pertumbuhan yang sehat ini bukan cuma buat anak-anak, tapi juga buat merawat tubuh kita sebagai orang dewasa. Ini benar-benar ngaruh ke keseluruhan sistem tubuh. Pesan kesehatan dari buku ini benar-benar ngerangkum semuanya dengan sempurna. Ini bukan soal perbaikan sesekali, tapi tentang membangun kebiasaan. Jadi kayak pengingat lembut buat kita untuk selalu sadar sama posisi tubuh kita biar tetap sehat dan kuat. Nah, disinilah letak kerennya. Sederhana banget, tapi dampaknya itu bisa, wah, revolusioner. Tujuannya tuh bukan buat jadi sempurna setiap saat. Itu mustahil. Tujuannya adalah untuk menumbuhkan kesadaran. Jadi kita bisa dengan lembut benerin posisi kita sendiri sepanjang hari. Jadi sebelum kita selesai, aku mau ninggalin satu pertanyaan buat kamu. Dari semua yang udah kita bahas, satu aja deh, perubahan kecil apa, entah itu duduk sedikit lebih tegak, ngerileksin bahu, atau berdiri lebih seimbang, yang bakal kamu coba terapin mulai hari ini. Karena perubahan terkecil sekalipun bisa jadi awal dari sesuatu yang besar.